Ya kan? Maaf ya. Ini Kan gue belum pernah loh udik opening. loh. Opening. Belum pernah loh, sumpah. Ya maaf ya Udik ya, belum Nggak pernah ada podcast opening nih. Yakult Seumur tuh hidup nggak gue ada belum loh. pernah podcast ini Baru ada ini mic, doang ada loh. kayak gini. Gue baru tahu Luar podcast tuh kayak biasa. begini caranya. Apa kabar? Baik. Lu kok mau datang sih? Hah? Lu kok mau datang sih? Chef Renata. Kok Anda mau datang sih? Anda kan sombong. Sombong? Iyalah. Lu tadi Since when gue you sombong? said, lu mengatakan bahwa gue tuh nggak pernah ada di podcast lo, gue tuh nggak pernah ada di YouTube lo. Nah, itu di Chef Arnold kenapa? Ya itu kan bantu temen doang. Kalau nggak juga gue nggak mau. Gitu kan tadi kan? Ya iya sih. Iya kan? Terus why you came? It's an honor buat gue. It's an honor buat gue. Bawa aja mic-nya kemanapun lu bergerak, lu bawa itu mic-nya. Punya gue lah pokoknya. Iya, pokoknya punya lu. Ya. Kenapa gue datang? Hmm. Karena gue belum pernah podcast seumur hidup dan kita udah pernah ketemu di MasterChef. Jadi iya. lo bukan kayak a complete total stranger juga. Dan, Jadi ya gue mau coba. dan karena gue maksa ya. Enggak juga sih Enggak ya? sebenarnya. Ya. Oh, mintanya baik-baik kan ya? Iya. Dan itu actually gue juga sempat kepikiran sebelum gue datang ke sini. Okay, honestly, I have never listened to any of your podcast before. Ya fuck you too, man. But so before I came, I did. Oke. Who? And- Banyak kan? Cuma yang ada di Instagram. Your Instagram. Oh, lu Kayak cuma lihat cuplikan-cuplikannya. cuplikan-cuplikan yang lihat. ada di Instagram. And I was surprised why the hell. Kenapa mereka semua datang? Siapa? Banyak orang-orang yang gue nggak expect bakal datang. Lo bayar nggak sih? Jahat lu ya? Hah? Lu gila lu ya? Oh enggak ya? Kenapa sih berpikirnya begitu? Hah? Kenapa berpikirnya surprise mereka datang tuh? Kenapa sih? Siapa? Contohnya siapa? Terakhir Kayak pas pertama kali diajak podcast, gue nanya kan podcast tuh ngapain? Ya ngobrol. ya ngobrol. Ngobrol tentang apa? Ya nggak ada. Yang nggak ada. Ya harus ada dong. Masa Ya, nggak ada? dong. Ya kan? Nggak ada dong. Kenapa ngobrol harus ada topiknya? Kenapa ngobrol harus ada Ya topiknya? intinya kalau lo pengen ngobrol sama gue kan nggak harus di podcast. Lo undang aja gue ke rumah lo ngeteh kita ngobrol. Nah, tapi kan kalau gue ngundang lu ngeteh ngobrol kan orang-orang tidak tahu apa yang diobrolin. Iya itu makanya. Gue bingung kenapa sebanyak gitu orang yang mau datang untuk ngobrol sama lo ditonton sama jutaan orang-orang. Karena orang-orang butuh teman untuk ngobrol. Oh, really? Iya. Oh. Lu nggak usah kayak gitu. Sekarang gue tanya sama lu ya. Gue tanya. Lu tahu pernah nonton YouTube orang gamers nggak? Gaming. Tahu kan? Kenapa orang nonton gaming? Karena mereka main juga. Jadi mereka pengen lihat mungkin mereka ada date. Kenapa mereka nggak main aja? Kenapa mereka nontonin orang gaming 2 jam gitu gaming? Terus tembak-tembakan mereka nontonin. Oh, I thought yang YouTube gaming tuh lebih ke Kagak. orang levelnya udah tinggi banget terus. Kenapa orang mau nontonin orang makan? Kenapa orang mau dengerin ASMR? Ayo. Oh ya, itu gue nggak ngerti. Nah, kan? Ya kan? ASMR gue nggak ngerti Ayo. sama sekali. I find it disgusting. Tapi didengerin loh. Didengerin kan? Ya. Artinya memang orang senang karena menurut psikologinya sangat amat enak ketika ada temen. People are that lonely. Ya. Jadi nih ya, orang yang nonton kita, mereka merasa ditemani. Mereka merasa lu tuh menjahat. No, it feels weird talking about this. Oke. Nih malam-malam ya, atau siang-siang makan siang, lu makan siang sendirian gitu kan, atau ya sama temen makan siang, sama temennya juga, ya temen bukan temen juga kadang-kadang temen kantor makan. Begitu dengar kita ngobrol, itu kan kita menemani mereka makan siang. Kita menemani mereka. Masa mereka nggak bisa cari teman makan siang yang mereka bisa ngobrol, tukar pikiran. Tapi kan tidak. Cari pasangan gitu yang bisa ngobrol, tukar pikiran, jadi nggak kesepian. Nggak bisa karena jaga jarak. Dan kan agak sulit ngobrol sekarang pakai masker. Selalu deh. Atur deh. Gue tahu Iya, mau ngomong apa, tapi nggak usah lah. Nggak mau ngomong Nggak mau apa-apa. ngomong. Ya oke, this is new for me. Awalnya gue masih nggak kepikiran kayak what is the point of The point of talking. talking. The point is talking is releasing your soul to be a better self. Oke. Tapi memang lu tuh jarang ada di mana-mana sih. Kenapa sih? Serius What do deh. you mean? Ya maksudnya lu di podcast nggak pernah, di YouTube nggak pernah, bikin YouTube juga nggak pernah. Maksudnya kan kalau lu bikin ya gue ngebayangin nih. Skemanya aja harta tahta Renata. Itu kan bukan gue yang bikin.
Ya terakhir kali gue lihat Chef Arnold yang bikin. Emang iya ya? Ini judulnya Harta Tata Renata. Oh. Maksudnya the first time that that word appears bukan dari Arnold kan? Bukan dari Arnold ya. Maksud gue tapi kan lu punya nilai jual gitu loh. Lu tuh kan satu-satunya mungkin bukan satu-satunya sih. Udah punya cowok pun masih punya nilai jual. Emang ngaruh? Lu ngaruh dong. Ngaruh. Jadi kalau orang yang nggak punya pacar nilai jualnya lebih tinggi daripada yang punya pacar. Iya karena mereka bisa berimajinasi. Siapa tahu satu kan. Ih. Lu tuh ya. Lu tuh pura-pura nggak tahu atau lu naif sih? Hah? Ya masalahnya. Ayo. Ini ada artis siapa nih? Nah, kita sebut aja nih artis. Dia single. Dia single. Wow, terus emang dengan single semua orang jadi berharap dia bisa deketin terus ketemu orang langsung terus jadi pacarnya. Kenapa foto-foto artis-artis itu ditaruh di kamar? Ayo, poster-poster ditaruh di kamar kenapa? That's just creepy, man. But it is happen kan? Oke, ya. Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Karena mereka lonely. So they can imagine things biar ditemenin. Nah, tuh lu udah menjawabkan kenapa kan gue belajar dari lo tadi about loneliness. Lu kan juga nggak tahu kalau foto lu tiba-tiba ada di kamar-kamar orang. Tapi kan belum tentu buat nemenin, mungkin bisa buat I don't know. Buat apa? Maybe they can be inspired atau kayak suatu hari. Oh tidak mungkin. Suatu hari apa? Ya misalnya ada orang ngefans sama satu chef. Gordon Ramsay gitu, tapi cowok. Punya poster Gordon Ramsay, bukan berarti dia imajinasi malam-malam ditemenin sama Gordon Ramsay kan? Oh, karena ngefans. Iya, karena ngefans. Iya, betul. Tapi kan beda sama lu. Kenapa? Lu minum dulu deh. Tuh, ASMR. Gue mulai terganggu sama... Kedengeran kan? Iya, kedengeran. I can hear my own slurp. Hear your own slurp. Tapi bener, kenapa enggak gitu loh? Kenapa why don't you do that? You're beautiful, lu cantik, lu menarik, lu pinter, you're charming, everything dah. Lu tuh menarik loh. Lu tuh mungkin satu-satunya wanita yang berpakaian tertutup tapi menggoda pria kan? I don't feel myself as ya kan gue pria, gue yang menilai. Okay. Menggoda tuh bisa dalam bukan definisi negatif loh. Menggoda tuh kan bisa dalam positif dong. Atraktif kan. Biasanya kan mereka butuh belahan terbuka. Biasanya semakin terbuka. Nah terus what is the question? Kenapa gue nggak appear more? Kenapa lu tidak mengeksplor hal tersebut gitu loh? Kan it's good for you. Karena pilihannya kan sekarang cuma ada dua. I expose myself however I want, like you do. This is your show. Bentuk semuanya lo yang bikin. We control that gitu. You control it. Okay. Ya for that mungkin gue belum ada ide exactly kayak gue mau ngapain gitu. So far ya gue appear karena it's a job. Nah ya kalau kan? Lu gue muncul di TV di MasterChef, it's not my show. Gue diundang di situ. Iya, tapi kalau diundang ke talk show? What's in it for me? Popularity? You don't need that? Popularity? Kan semakin lu populer, semakin lu gampang jualan panci lu. Ya kan? Benar dong. But I feel like even right now it's enough. It's enough. Gila. Udah cukup ya? Hah? Udah cukup ya? Oke, gue introvert. Gue nggak terlalu suka ada di kamera. Oh halo semuanya, hari ini aku mau apalah ini. I have to like pretend, I have to do things. Lah emang lu berpikir orang-orang itu nggak introvert pretend? Apaan? Yang begitu. Maksudnya? Itu yang apa kabar semuanya? Mereka juga pretend. Of course they pretend. Ya I don't like it. You don't like it. You don't wanna do that. Iya sih. Ya gue juga nggak bisa sih lakuin seperti itu. Serius. Kalau lo nggak bisa, that means you are willing to do something that you don't like, dan itu bisa dibilang mengganggu lo. It makes you unhappy. Tapi timbalnya, you get money out of it, ya kan? Kalau lo sekarang bisa dapat the balance of gue masih kerjain apa yang gue suka, that I agree of, and actually gue have enough. Tanpa mental illness ya. Tanpa mental illness, why get more? I feel like I have enough. Iya sih. I just have to maintain.
Iya benar sih. Gue juga merasa seperti itu sih. Kalau gue ngeliat kayak misalnya terus kayak di Bigo atau di mana-mana TikTok gitu, itu kadang-kadang. Bigo apa? Ada nggak tuh Bigo? Kayak Tinder. Kayak TikTok lah. Kayak TikTok tapi lebih terbuka. Oh pernah. Oh pernah denger ya, pernah Iya kan? denger. Iya kan? Terus kayak TikTok gitu kan. Ya bagus, banyak yang bagus-bagus gitu. Cuman kan banyak juga yang mungkin mereka sebenarnya bukan di situ gitu, tapi mau ngelakuin itu aja gitu. Yeah, and also maybe gue masih ada interest ke industri. Industri apa? F&B. As you might not realize. Iya. Gue berawal dari F&B industry, gue berawal. Gue membuat jejak hidup gue itu gue mau ada di F&B, sekarang gue belok ke entertainment ya kan. Bagus I think once gue udah mulai maksain untuk ngelakuin semuanya, at one point gue bakal ninggalin F&B dan jadi pure di entertainment, which is. Is that okay? No. Enggak. Jadi lu nggak akan pernah mau di entertain? Kenapa? Lu nggak mau di entertain? You don't want this? No, sekarang kan gue udah half. Iya, tapi maksudnya lu nggak mau endingnya di entertain? No, I don't mind doing both selama industrinya masih bisa gitu. jalan. Selama lu masih menjalankan diri lu sebagai chef gitu. Iya, selama industrinya masih jalan. Oke. Bagus. As long as I still cook, ya karena itu yang membuat gue senang ya kan. Ya. Gue happy. Awalnya dari sana. Itu. Awalnya dari sana, betul. Tapi begitu lu gue bukan yang kayak close minded juga ya, kayak pelan-pelan kan pasti lo lihat perspektif yang lain. Selama pekerjaannya itu ya gue agree dengan tujuannya apa, visi misi of the job itu apa, dan menurut gue itu bagus ya. Ya why not gitu kan? Ya, kan betul. Sekarang kan gue juga kerja sama brand, ujung-ujungnya ya brandnya kan gak jauh dari makanan, minuman. Kalau gue suka sama brandnya dan gue agree gitu, oke, I really like this brand, and kalau misalnya gue bisa membantu promote brand tersebut ya gue dengan senang hati gitu. Tapi kalau gue nggak suka, ya nggak dilakukan. Ya tinggal nggak usah, susah amat. Ya bagus. Kita bisa ngomong gitu karena kita masih bisa ngomong gitu. Ada orang-orang yang nggak bisa ngomong gitu kan. Yeah. Ada orang-orang yang membutuhkan misalnya. Kalau kita masih bisa ngomong gitu, which is actually good kan. Ada eksklusivitas buat kitanya dong, ya kan. Tapi kalau lu lari ke dunia entertain, lu digangguin cowok gak sih? Gimana cara gangguin? Ya kan DM. Oh ya iyalah, iyalah. Tapi nggak cowok juga, nggak selalu cowok sih. Maksud lo? Semenjak gue appear on TV, terus tiba-tiba followers naik banget, and random people started like talking to me kan. Mungkin sekarang gue udah nggak baca semuanya gitu. DM. Tapi it made me realize sebanyak itu orang aneh di dunia ini. Tunggu. Definisikan orang aneh. Gua kemarin baru dapat email dari orang yang gua gak kenal juga gitu. Emailnya lucu sih. Kan biasa ada email misalnya orang butuh bantuan tuh ya. Butuh bantuan misalnya dia cerita ada orang pamannya sakit atau ayahnya sakit. Ini enggak, ini email gua aneh. Absurd. Emailnya begini. Daerah saya lagi mau bikin lapangan futsal. Tertarik nggak mas? Gue baca itu like what? Serius loh? Why not maybe? Iya sih. Cuman mungkin lo tertarik untuk mungkin gue tertarik untuk invest. Iya sih. Cuman kan gue tidak tahu dan tidak kenal untuk itu ngomong itu gitu. Nah kalau mereka lu ngapain? Biasanya nih ya. Ada, dan gak selalu cowok kok, can be anyone. Ngapain? Ada yang curhat panjang. Kenapa? Jadi di DM ngomongin about their day aja. Hari ini aku ini gini. Terus aku berantem kan sama mama, apalah ini. Itu panjang banget, bisa kayak esai. You can scroll terus-terusan, itu gak habis-habis. Ada yang, dick pics, of course. Dick, lu dapat juga? Dapat lah. Email, sebelumnya email. Gila ya, kenapa sih? Dan akhirnya gue udah ada manajer, jadi email ya kalau ada dick pics ya paling ke manajer gue kan, gue gak perlu ya. Sama itu bukan CV, jadi dia kayak ngirim profile, ada fotonya, nama, lahir dia, ada foto keluarganya, hobi di musik ini segala macam. Mau kerja? Bukan, buat nikah Islam, gue lupa ada istilahnya ya, yang kayak ketemu terus. Oh iya, maksudnya buat nikah sama lu, gitu. Iya, nikah secara muslim. Iya. Ada profilnya, ada kayak 5 or 6. You know what? Mungkin mereka berpikir siapa tahu dapat gitu kan?
Ya, kayak lotre aja. Iya kan? Tiba-tiba yang Kayak main dikirimin lotre agak-agak gila dapet kan lumayan loh. Iya, you never know. You never know kan? Trying, You never know. Oke, tapi itu membuktikan satu hal. Orang yang curhat sama lu, ngomong sehari-hari, hari ini saya begini, membuktikan bahwa gue benar. Apa? Ya, bahwa orang butuh bicara kan. People are lonely. People are lonely. Orang-orang yang ngirimin foto kelamin. I don't know. You have nothing to say. Karena gue pernah ngundang bintang tamu, terus pertama kali dia ngomong, jadi apa aja? Iya masih kirimin foto kelamin. Masa lu? Terus dikasih lihat teman dia, beneran lo ada foto kelamin. Iya. Tapi itu kayaknya nggak cewek doang deh. Artis-artis cowok juga dapat kok. Artis cowok juga dapat foto kelamin dari cewek. Serius? Kenapa tidak ada yang ngirimin saya? Bodoh sekali Anda. Kan siapa tahu saya koleksi kalau Anda kirim ke saya. Atau saya bales saya. Atau mungkin di antara ribuan DM yang nggak kebaca itu ada foto. Maybe ada. You never know. Tapi ya then again, kalau udah ada banyak banget you scroll itu. You scroll buat apa juga. Do you enjoy this? What? This being popular. The truth is mungkin karena gue juga jarang keluar. Jadi sebenarnya gue cuma bisa lihat itu kalau gue ada di HP kan. Gue buka Instagram, people give comments. Gue buka internet, I might hear things about me in the internet. Tapi selama gue nggak megang HP, my life is the same. Ya, pernah detox nggak lo? Detox apa? Internet. Nggak perlu sih, emang I don't use it. Emang you don't use it? Seriously you don't use it? Oh ya? No, I mean yes, I do use it, tapi bukan yang addicted to it. It's not like my life is in social media, you know. Maybe because I am not lonely. Artinya, maksudnya ya, I feel like I am blessed. I'm surrounded with good people, you know. I have friends yang kalau lagi malam gue bisa telepon teman gue, ngobrol, how are you, gimana kerjaan ini segala macam. Gue ada pasangan yang gue bisa ngobrol anytime I like. Jadi gue nggak, Lu masih nelfon teman? Masih. Some people don't do that anymore. Really? Oh ya. Why? Ya itu gunanya ada WhatsApp. Gue mau tanya lu ulang tahun kapan? 17 Maret. Oke. Berapa banyak orang yang nelpon ngucapin selamat ulang tahun? Keluarga sama teman-teman dekat. Dibandingkan 10, orang, maybe. 10 kan? Dibandingkan orang yang WhatsApp lu? Banyak banget kan. Sih? Itu dia kenapa ini kartu ucapan sekarang nggak laku? Karena ada WhatsApp. Karena ada WhatsApp. Yeah, but then again, it's nice soalnya kebanyakan teman-teman gue yang dekat, we don't talk that often. That's the thing. Jadi kita lama nggak ngobrol, 2 minggu, 3 minggu nggak ngobrol. Jadi setiap kita telepon, we always have something to talk about, ya kan? Yeah, oh ya, so what's happening? Oh ya, kemarin gue ini kan, lo tau nggak ini kemarin ini gini. Udah beres, udah lepas kangen. I know how kehidupan dia selama sebulan 2 bulan ke belakang kita nggak ngomong kayak gimana, and then that's it. Do we still need that? Kita masih butuh itu. Dengan adanya sosial media, gue bisa tahu apapun yang mereka lakukan dalam seminggu ini. Orang setiap hari ngepost di sosial media. Nah, teman-teman dekat gue nggak aktif sosial media. Oke. Most of my close friends yang dekat, mungkin ada Instagram, cuma lo kalau ngeliat mungkin kayak postingannya yang setahun 2 kali gitu. Kayak nggak pernah story sama sekali. The thing is, apa yang ada di sosial media tuh bullshit. Bullshit. Agak nggak asik sih, soalnya dulu social media used to be fun, you know. Pas awal-awal Instagram ada, I love it. It was really fun. Cuma makin kesini kan, it's getting monetized, it's getting this and it's getting that, and it starts to feel like it's not about sharing anymore. Makin kesini kan lu share apa yang orang mau lihat. Iya. Bukan apa yang lu mau share kan. Iya loh. Iya. Itu pandemi loh. Social media is a pandemic. Bisa dibilang ya. Iya kan? Lo bayangin loh orang semuanya tergantung dari jumlah likes. Kalau orang ngepost di sosial media likes-nya dikit, mereka stres, kortisolnya naik.
Are you serious? Yeah, it's addictive. It's like drugs. Hah? Ya, kenapa harus ada filter? Kenapa I mean, harus? I get it, mungkin buat yang muda-muda ya, yang umurnya masih 14 tahun, 13 tahun. Dari mana? That I understand. Dia tiap hari ngelihat ada influencer yang super cantik, badannya flawless segala macam, and they would post pakai filter just to get the sense of acceptance maybe from other people. Tapi kayaknya kalau udah yang gede-gede, masa sih? Udah yang dewasa gitu. Ya yang udah gede. Dewasa. Udah gede apa dewasa nih, beda nih. Oh iya. Nah, kan? Yeah. Yang sudah dewasa. Kalau lu ngomong begitu, maka tidak ada tante-tante seksi di Instagram. Tapi tante-tante seksi kan tujuannya untuk pekerjaan. They're trying their luck. Maybe dengan followernya banyak, bisa di-endorse, bisa di ini. Ujung-ujungnya they just wanna monetize it. They want to monetize it, ya so, benar. Ujung-ujungnya is just trying their luck for money. Tapi kan orang-orang tersebut ketika dia ngepost dan terus likes-nya dikit kan mereka stres. The problem kan adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa itu adalah penipuan. Penipuan loh. Orang lu foto, lu posting kan pada saat lu bahagia, pada saat lu mau. Badan lu nggak gitu terus, badan lu nggak bagus terus, angle lu nggak bagus terus, gitu. Tas lu nggak baru terus, mobil lu nggak mobil sport terus, gitu kan. Oh, you know, I just read about this thing. Jadi ada kayak private jet yang mereka sewain this one seat untuk foto, and people actually ngantri di situ untuk take a seat in that private jet. Mereka udah ada tim fotografernya, cuma just so they look like they're in a private jet, but it's a studio. Really? Yeah. I just read about it kemarin. For what? Oh, fake sosialita. Yeah, fake sosialita. Just so they look like I'm in a private jet with this bag, with this ini. Which itu yang gue bingung. I feel like kenapa orang sepengen itu terlihat kaya. Because society. Ya padahal even if you're really rich ya, kalaupun lo sekarang kaya raya, the least thing you want is to be known. Ya, betul. Ya, betul. Orang yang kaya raya dan nggak terkenal sama sekali, nggak ada yang tahu namanya, they are the happiest people on earth. Betul memang. Iya, BPJS lah ya, budget pas-pasan juga sosialita kan intinya kan. Betul. Makanya orang-orang yang seperti itu menurut gua adalah orang-orang yang nggak kaya-kaya banget. Iya, lu bener, lu perusahaan ini sewakan jet khusus untuk foto gila. Instagram. Oh, ini bisa langsung googling di sini. Oh shit. Oh. Ada tim makeup artisnya. Ada tim makeup artisnya. It's legit. Wow, 2,5 juta rupiah. Oh. Private jet studio. Is it? Ini beneran private jet atau studio dibikin seperti private jet? No, it's a private jet. It is a private jet. Private jet nggak tahu punya siapa, nggak dipakai. Tapi mungkin it's a good business ya buat mereka ya. Ya, someone owns a private jet, tapi nggak dipakai terus-terusan, ya sewain aja. Enggak. Mau diapain? Diterbangin perlu izin dan lain-lain. Betul. Buat foto doang kan aman. Jadi dan mereka tahu bahwa ini menjual. Pinter sih yang nyewain. Cuma ya the fact that people would go through that length, you know. Oh, they will. Ya. Sekarang branded items disewa. Branded items disewa. Bisa sewa. Ada tas apa misalnya, ada sepatu Louboutin yang harganya puluhan juta, you can rent Hermes it. Gitu. Ya. Lu bisa rent. Lo bisa rent. Ya buat I don't know, buat foto. Iya sih. Dan kayaknya bukan buat kondangan sih, kayaknya cuma buat foto doang sih. Buat kondangan. Gila. Nah, kalau gitu berarti bisa ya kita bikin bisnis kan, private jet, udah termasuk tas Hermesnya, sepatu apanya, make up. Pilihannya harus banyak, kalau fotonya sama semua ketahuan dong. Iya, pakai green Kenapa screen. Semua wanita ini ada di private jet yang sama dengan tas Hermes yang sama? Ya kan? Ini kita ngomongin apa sih? Jadi ngomongin tas Hermes sama private jet. Ini beneran? Ada? Iya. Berapa ada. duit? Hah? Oh. But I think it's an Asian thing ya. Yeah. I feel like orang Asia they like to flaunt their wealth. I don't know. Yeah, that's why ada movie-nya Crazy Rich Asians.
Tapi well, ya, tapi Crazy Rich Asians itu udah rich to a point it udah nggak bisa diumpetin lagi, you know kan. Ada yang rich tapi sebenarnya masih bisa diumpetin, but they don't. Tapi kenapa? I don't know. I'm asking you. Apakah karena you look like you're good in psychology? I don't know. I think karena mungkin kita merasa atau mereka merasa minder atau mereka merasa bahwa untuk mencapai. Maybe for pride, maybe. Ya berarti minder dong. Pride, yeah. I don't know. I really don't know. Kalau gua personally kalau pakai apa ya branded item, gua nggak suka pakai barang yang mahal banget, yang value-nya, yang price-nya terlalu tinggi ada di badan gua karena gua feel insecure. Why? Hah? Kenapa? Ya misalnya ada cincin berlian. 100 juta gitu misalnya, 200 juta. 300 juta. 300 nih, juta. Deng, berlian. Bagus dong. Ya, lo jalan-jalan kemana-mana bawa 300 juta di jari lo. Kalau nanti kesenggol berliannya copot dari cincinnya, hilang gitu aja. Oh, berarti it's not safe. Oke. Tapi berarti bukan it's not safe. Berarti you put ada value di tempat yang berbeda. Iya, if you have something in value, you keep it. Tapi untuk lo pakai kemana-mana, what for? To show off. Ya, maybe. Ya. Gini gue tanya sama lu. Sekarang you're a girl, okay? You're a normal girl. Gimana lu show off? Show off? Yeah, people need to show off. Orang tuh harus show off. Semua manusia pengen show off, apapun itu. Karena manusia adalah makhluk individual yang bersosial. Tapi tergantung show off ke siapa. Loh, betul. Kalau gua mau show off, mungkin show off lebih ke emak gua. Kenapa? Bikin dia bangga dong. Oh, anakku sukses. Oh, anakku sekarang udah punya ini. Itu beda. Pergi sama mama ke restoran. Udah mah, aku yang bayar. Itu kan me showing off. Tapi jelas ada tujuannya. Biar dia bangga. Oke. Kalau show off ke sosial, kan biar mereka menganggap lu sesuatu. Why do you need people untuk menganggap lu sesuatu? Because it's human being. There's a value. Harus ada sesuatu yang ditaruh buat manusia supaya manusia diakui. Iya nggak? Well, yeah, but you can just have really good friends around you that really yang tahu about you and they like you and you appreciate that they like you. Isn't that enough? Gini, tunggu. It's very interesting. Gua balik dulu. Lu tuh merasa wanita cantik tuh seperti apa dulu? Cantik. Buat gue you're beautiful. Buat gue lu cantik. Buat gue lu cantik, lu menarik. Kita udah ngomong itu tadi ya. Oke. Lu seksi atau tidak? Seksi bisa dilihat dari the way you think. Bukan physically aja. Kan buat orang seksi beda-beda. Iya. Buat orang juga cantik beda-beda. Enggak sih, kalau cantik mutlak. Kalau jelek beda-beda. Tapi enggak juga loh. Cantik banyak yang tipenya. Iya, ada tipenya gitu. Oh, yang satu mungkin sukanya yang kulitnya lebih putih. Oh, yang satu sukanya yang lebih ke arah eksotis. Oke. Sorry, they ask you to go here a little bit. Oke. Ada yang suka yang kurus, ada yang suka yang lebih berisi. Itu kan tipe jatuhnya. Jadi nggak ada cantik mutlak. Nggak ada cantik mutlak. Ya. Jadi buat lu kalau badan seksi itu seperti apa? Badan seksi, proporsional. Proporsional tuh ada tangan, ada kaki, ada. Iya, maksudnya proporsional as in. Are you? Panjang kaki sama bukan torso seksi dong. sama. Itu normal atuh. Hah? Itu normal. Loh nggak. Sekarang gue kalau ngelihat ada cewek yang badannya tetenya segini, terus pantatnya segini. Terus pinggangnya segini. Coba lo buka buku biologi, human body, badan homo sapien wanita, kayak gitu nggak bentuk badannya. Buat gue itu nggak seksi, karena itu aneh. Karena itu oke. Jadi seksi adalah Barbie itu seksi nggak? Kekecilan. Barbie itu kekecilan. Iya. Oke. Cewek seksi deh, name it. Ayo. Shit. Banyak. Di luar? Di luar negeri deh, siapa contohnya? Oke, seksi susah, tapi gue mungkin lebih ke cantik. Gue lebih tertarik cantik. Sama muka. Cantik siapa? Gila banyak banget, susah. Dan gue paling geblek sama nama-nama artis.
Gal Gadot cantik. Gal Gadot cantik. Siapa? Elliot Who yang di Umbrella Academy cantik Oh, banget. di Umbrella Academy, ya. Elliot something. Ya. Halo Google. Ya. Yang punya kekuatan. Tapi ya, if you're talking about Hollywood ya, semuanya cantik nggak? Kalau mereka nggak cantik, they're not in Hollywood. Susah. Lo sekarang tanya gue siapa yang menurut gue cantik, lo list semua artis di Hollywood semuanya cantik, nggak ada satupun yang nggak cantik. Ya, oke. Nah, berarti karena kalau lo nanya kayak gimana yang nggak cantik, ya berarti harus ada something wrong antara tidak proporsional, jadi mukanya kecil tapi hidungnya sampai segini atau matanya miring satu. Ya bisa dibilang itu kekurangan karena mereka udah lewat situ semua ya. Kenapa? Iya, karena mereka ketika di Hollywood udah ngelewatin itu semua harusnya. Once you're in Hollywood, udah terpilih semua kan, basicnya kan. Nah, pertanyaan gua kan tadi adalah ketika lu mengatakan lu nggak mau pakai cincin yang harganya 300 juta atau barang-barang branded atau barang-barang mahal, lu diuntungkan karena lu cantik. Kenapa? Lu diuntungkan karena lu cantik. Ya lu pakai apa aja cantik. Lu pakai baju kedombrangan aja cantik. Tapi kenapa lo perlu ada konfirmasi dari banyak orang bahwa lo cantik? Sekarang lo lihat orang yang mungkin menurut lo nggak cantik, menurut lo. Tapi dia punya suami dan menurut suaminya dia cantik. Ya terus perlu apa lagi? Oke. Jadi sama kayak gue serve makanan. Banyak yang suka, tapi ada yang nggak suka. Lah terus gimana? Ya selera. Oke, tapi kan kalau lo bikin musik, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang bilang this music is crap, apaan nih? Ya selera. Sama kayak muka orang gitu loh. Karena ada stereotipnya. Yang stereotip kan yang bikin juga kita sendiri. Iya, itu yang jadi masalah. Tapi kan kita hidup di dunia yang ada stereotipnya. Ya dong. Kalau orang kaya itu tasnya Hermes. Cantik kan juga ada stereotip. Ada standarnya berubah terus. Kalau zaman dulu lebih ke apa? Mungkin awalnya lebih pinggul besar, pinggul lebar. Terus dulu tuh alis dicabut-cabutin biar tipis kayak gini. Sekarang semuanya mau tebel, langsung lambang Nike semua. Iya, betul. Jadi ya ujung-ujungnya ngikutin tren. Ya berarti our mind yang membuat itu cantik apa tidak, bagus apa enggak ya? Ya, but then again buat gue about the beauty standard ya udah, it will always be there. It's always been there. Tapi lebih ke you as a girl, do you really need that confirmation? Kenapa lo seperlu itu untuk banyak orang yang bilang lo cantik? Why? Is it not enough lo ada beberapa orang yang suka sama dia? Dan bilang kalau dia cantik, and you believe that those are true words gitu loh, isn't that enough? Oke. Gua ambil contoh kasus di satu sekolahan SMA. The one that beautiful, they got many friends, punya temannya banyak, karena lebih populer. Ya, cowok-cowok yang misalnya jago main basket misalnya contohnya, lebih populer, punya lebih banyak teman. Artinya kan di sini ada orang yang lebih populer, lebih banyak teman, ada orang yang menyendiri, kurang teman. Oke? Dan ini nggak bisa kita bohongin nih, yang ini lebih cantik, lebih populer. Oke? Mereka butuh itu kan? Atau tidak? Apa? To be popular in school? To be popular in school. Maksud gue gini loh, lu ngomong begini. Ya tapi but then again mereka kan masih sekolah, masih kecil. Oke, artinya ada waktu ketika mereka sadar value-nya apa, gitu kan? Iya, value-nya adalah orang-orang yang terdekat yang. Nanti anak-anak yang kurang populer ini tiba-tiba dia udah gede, dia jadi entrepreneur paling kaya sedunia. Yang dulu populer cantik nelpon-nelpon juga. Inget gue nggak? Ya kan? Iya. That's what happened to Elon Musk yang dulunya seperti apa sekarang seperti apa ya. Jangan salah ya. Yeah, it's about value, I think. Oke, jadi intinya kita tidak perlu berpura-pura di sosial media menjadi orang lain. Dan lagi pula, coba lo sekarang ketemu sama orang cantik banget, terus pas lo ajak ngobrol, lo gak bisa ngobrol sama sekali. Sering. Lo nggak tahu mau ngobrol apa, lo nggak tahu mau buka topik apa, kelihatan a bit kosong gitu. Does that turn you off? It is turn me off. Dan jadi nggak cantik lagi kan?
Ya, that's the thing. Karena di sosial media Lo nggak ngobrol. Kita tidak ngobrol. That's the thing. Sih. Nah, sekarang kita punya jawabannya. Karena di sosial media kita nggak ngobrol. Makanya satu-satunya yang bisa dijual adalah bentuk, view. ya. Dari pandangan mata. Ya, tapi emang bisa dijual pada kenyataannya. Bisa. Untuk lo jadi model, fashion model, emang lo harus ngobrol sama orang, no? You just have to look good. Loh, katanya brand behavior. You just have to. Lo itu kan ngomongin karir. Ngomongin karir. Iya. Sebagai model misalnya. As long as you look good dan lo bisa pakai baju dan make the clothes kelihatan bagus, ya lo udah punya nilai jual di situ. Ya nggak apa-apa ya. They can just go do their job. There's nothing wrong with that. So what is your nilai jual? What is yours nilai jual? Nilai jual lu apa? Gila, I have to ask people who buys. Gue harus tanya yang beli actually. Karena kan orang ya kalau udah seperti lu, bisa aja orang makan makanan lu tuh karena tahu yang bikin Renata jadi enak. Tapi nggak juga. Nggak juga. Kan kalau misalnya, that's the fun about, aduh, kejeduk lagi dengkul gue. Bangsat. Apaan sih nih? Oh iya. Ada. Ya, tadi sampai mana? Kita Lupa. naruh trap. Ya, orang yang mencoba makanan lu jadi enak. Karena tahu yang bikin Renata. Enggak juga kok, orang nggak segitunya. Orang nggak segitunya when it comes to food ya. Mungkin kalau fans sebagai support ya, mungkin karena mereka suka, oh aku mau support bisnisnya si celebrity chef ini. Yes, itu that's a blessing, you know, like to people. Karena dia suka sama lo, dia support your business, that's a blessing. Tapi when it comes to food, I think if it's nggak enak, it's nggak enak. If it's good, it's good. Jadi ada orang-orang juga yang tiba-tiba pesan makanan lo dan dia komplain. Banyak lah, of course. Gue tuh pernah beli makanan dulu. Really? Ya, yang itu. mana? Yang apa namanya, yang daging apa itu, wagyu atau bukan? Yang tipis-tipis di Gojek. Daily Box. Daily Box. Ya. Yeah. Yang hitam. Ya. Gue pernah beli How was it? dulu. Actually itu terjadi pada saat setelah MasterChef. Jadi setelah MasterChef, kan Chef Arnold ngirim makanan tuh. Udah itu terus gue tahu kan lu punya juga kan. Terus gue order makanan lu. A day after that. Oke. Yeah. Terus how was it? Nah gini ya, kalau saya boleh protes ya. Dagingnya kurang ya. Gue tuh udah curiga loh. Karena harga short plate waktu itu lagi gila banget actually. Itu kita mati-matian. Harga short plate tiba-tiba. Emang kalau harganya naik, lu mengurangi dagingnya? Enggak. Ujung-ujungnya, tapi ya ujung-ujungnya lo nggak bisa jual makanan yang bentuknya kayak rice box gitu-gitu dengan harga terlalu tinggi. Ah itu dia. Makanya ketika gue pertama kali Actually sekarang udah nggak dikit sih. Kayaknya nggak, harusnya nggak dikit. Dikit. No. Dikit. At least for ya me. lu biasanya makan daging 250 gram ya, lu ke steakhouse jangan beli rice bowl geblek. Gue pertama kali, ini beneran terjadi lo tau gak? Gue pertama kali datang ya, gue pesen 2 waktu itu, gue pesen 2, terus gue udah curiga dengan harganya. Ini tidak mungkin isinya banyak gitu kan. Begitu datang buka brengsek Renata. You know what happened? I don't eat that. Gue gak makan itu. Terus gue pesen lagi 4. Hah? Why? Yeah, because I eat 6 of it. Serius? 6? Yeah. Dagingnya gue jadiin 1, nasinya 1, dagingnya gue jadiin 1, 6. Ya udah ntar gue gosen ke lo dagingnya doang deh, gak usah pakai nah, nasi gitu, ya. Nasi kan. Gue kasih ke lo 500 gram, sekilo gitu nah, ya. Gitu, mau lah. Okay. Nanti saya videoin nih 1 kilo nih saya makan nih.